Halo tim Sambat, kembali lagi dengan gue Andromeda 2K. Dan kali ini Andromeda 2K kembali dengan Sambat Podcast. Dan kembali lagi, minggu ini minggu balapan. Dan kali ini akan menjadi balapan kedua dari ronde MotoGP tahun 2021. Dan untuk ronde kedua ini, MotoGP kembali mengadakan balapan di Qatar. Oke, jadi untuk ronde kedua ini balapannya akan sama sirkuitnya di Qatar seperti ronde pertama. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama lagi, mari aja gue mulai. Untuk Sambat Podcast kali ini, kebetulan sirkuitnya sama, gue tidak akan menjelaskan tentang semua tikungannya ya, karena itu sudah ada di Sambat Podcast pertama, yaitu preview GP Qatar. Jika ingin mengetahui teknik-teknik tikungannya, bisa dilihat di video sebelumnya. Namun untuk kali ini gue akan membahas sedikit tentang kejadian-kejadian yang unik terjadi pada minggu lalu, pada di ronde pertama, di mana dimenangkan oleh Maverick Viñales. Jadi pada ronde pertama, Maverick Viñales memenangkan balapan dengan bisa dibilang dengan gap yang lumayan, cukup lumayan, yaitu 1,5 lah, sekitaran 1,an. Itu cukup bagus loh buat motor Yamaha di GP Qatar itu. Kemudian di posisi kedua itu dipegang oleh Jack Miller lagi, Johann Zarco di Pramac Ducati ya. Jadi lumayan luar biasa juga Johann Zarco di Pramac Ducati. Kemudian untuk posisi ketiga dipegang oleh Ducati, pabrikan itu sendiri, yaitu Francesco Bagnaia. Oke, jadi Yamaha, Pramac Ducati, dan Ducati. Sebenarnya pada saat tikungan lurus, setelah tikungan ke-16 itu, posisi kedua itu dipegang oleh Joan Mir pada saat itu. Kemudian tidak sengaja Joan Mir itu melebar, dan di sirkuit Qatar ini Ducati itu di track lurus itu speednya bukan main, bener-bener bukan main. Buktinya kenapa Johann Zarco dan Francesco Bagnaia yang awalnya dari posisi 3 dan 4 berhasil melewati Joan Mir di tikungan lurus terakhir, jadi mereka bisa maju 2 dan 3. Itu membuktikan bahwa Ducati itu sangat cepat di track lurus. Dan ini tentu saja membuat pembalap-pembalap dari tim-tim lain itu akan sedikit khawatir ya. Tapi mungkin yang setelah gue lihat balapannya minggu lalu itu, kelemahannya Ducati itu adalah satu, di tikungan. Di tikungan mereka masih kurang terlalu menonjolkan unjuk gigi lah. Justru yang di tikungan dipegang oleh sama Yamaha itu sendiri. Makanya si Viñales bisa menang ya. Kemudian kunci utama Viñales pada saat dia memenangkan balapan itu, ini kan tikungan 16 ya, 16 tikungan, 6 kiri dan 10 kanan. Dia itu awal-awal balap itu akan menghemat ban hingga pada saat detik-detik terakhir itu baru dia tancap gas. Jadi itulah kunci kemenangannya Maverick Viñales. Jadi dia itu orangnya hemat ban ya, menghemat dulu, baru pas akhir-akhir baru tancap gas. Oke, berikutnya, dengan kembalinya balapan di GP Doha ini di sirkuit yang sama ya, apakah ada perubahan yang signifikan? Sepertinya enggak. Dari setting motor pasti kemungkinan sama semua, tapi belum tentu pemenangnya sama ya. Belum tentu pemenangnya sama. Karena seperti yang kita tahu, Maverick itu awal-awalnya sebenarnya agak keteteran dia. Bukan Maverick dong, Yamaha agak keteteran. Namun si Viñales ini merupakan salah satu pembalap yang bisa mengatur motornya itu sendiri.
Jadi saat si Quartararo, Morbidelli, dan Rossi itu kewalahan, Vinales itu bisa mengatur kondisi motornya sehingga dia bisa mempertahankan posisi dia hingga pelan-pelan maju lagi. Bedanya dengan Quartararo, teammate-nya dia ya, sekarang ini, Quartararo itu dia ngegas duluan, lama-kelamaan bannya habis, dia nggak bisa ngejar, mau nggak mau dia defend, tahan posisi. Jadi itulah perbedaannya Maverick dan Quartararo. Nah, mengingat kemarin itu bisa dibilang balapan yang seru lah ya di Qatar itu, dan sekarang kan berlanjut di GP Doha 2021. Jadi awalnya ini Doha ini sebenarnya tidak ada, GP Doha itu tidak ada, namun kebetulan MotoGP itu mengevaluasi bahwa sayangnya tahun ini mereka itu tidak bisa balapan di benua Amerika. Jadi mau nggak mau mereka harus cari track baru. Namun berhubung udah agak kepepet, mereka agak kebingungan. Jadi inilah, untuk tahun ini MotoGP tuh masih mengadakan double race ya, atau balapan ganda. Jadi misalnya kalau minggu ini di Qatar, minggu depan di Doha, jadi double race gitu ya, back to back race. Tahun ini sirkuit Qatar itu kepilih untuk pembuka dan ronde kedua. Nggak masalah sebenarnya nggak masalah, karena dengan adanya back to back race ini itu sangat membantu pembalap. Dalam artian pembalap itu dapat lebih banyak belajar bagaimana caranya untuk melihat kondisi dan situasi track itu sendiri ya. Jadi setelah mereka misalnya saat balapan pertama mereka selesai, terus mereka ngeliatin apa nih yang kurang ya, apa yang lebih ya. Yang lebih itu akan mereka tambahkan sehingga di GP Doha itu mereka jadi lebih baik. Nah itu sepertinya yang akan dilihat dari semua pembalap ya. Semua pembalap pasti akan melihat itu. Nah ngomongin pembalap, mungkin ada yang bisa dibilang ada kekecewaan bagi seorang Morbidelli ya. Morbidelli itu bisa dibilang selama free practice Yamaha dia tuh kenceng loh, bisa dibilang kenceng, namun pas balapan tiba-tiba ngedrop. Kenapa? Katanya itu dia ada masalah sama motornya. Ya bisa dibilang Morbidelli itu dia itu memakai motor Yamaha yang spek B itu istilahnya spek cadangan lah, versi lama. Sedangkan yang memakai versi baru itu si Valentino Rossi, nomor 46 ya, teammate-nya dia. Jadi dia sedikit kecewa. Nah, selain Morbidelli juga ada yang kecewa, satu lagi adalah Joan Mir khususnya ya. Ya bayangin aja dia di tikungan terakhir udah hampir garis finish tapi dilewati 2 motor sekaligus. Gimana nggak kecewa coba ya? Karena begini, Ducati itu kencengnya bukan main ya. Johan Zarco pada minggu balapan kemarin berhasil memecahkan rekor dengan speed trap tercepat sepanjang sejarah MotoGP. Jadi kecepatannya itu 360 sekian lah. Bahkan pas dia breaking point tikungan pertama aja dia nggak bisa nge-break sampai harus ngelatin gravel dikit. Untungnya nggak jatuh sih. Jadi emang Ducati ini garang. Tapi yang jadi kelemahan Ducati adalah mereka di tikungan jelek. Beda sama Yamaha. Yamaha di trek lurus itu jelek banget. Bukan jelek banget sih sebenarnya, kurang lah. Tapi pas di tikungan, bukan main. Jago. Sangat jago buat di tikungan dia. Makanya tipikal pembalap Yamaha itu sangat jago di cornering ya. Valentino Rossi itu bisa dibilang sangat jago di cornering. Dia tipe orang late braking lah. Siapa saja yang late braking ya bisa dibilang
Tapi kalau ngomongin late breaking, jangan lupakan sama si Jack Miller. Jack Miller itu walaupun dia Ducati ya, late breakingnya nggak main-main loh, no play dia, pasti nekat dia kalau si Jack Miller ya. Jadi gitulah preview GP Doha ya. Semoga saja sih GP Doha pada minggu ini tuh jauh lebih menarik lah. Gue yakin ronde pertama itu sangat menarik, gue akuin. Tapi dengan ada double back to back racing ini, semoga aja balapannya akan menjadi lebih seru ya. Nah, ngomongin balapannya, gue belum ngasih tahu kalian schedule-nya nih. Oke, jadi gue akan kasih tahu saja. Jadi untuk free practice latihan bebas 1-2 itu akan diadakan hari Jumat ya. Biasa itu mah ya. Gue akan ngomongin tentang MotoGP aja ya waktunya ya. FP1 MotoGP itu 7.40, mohon maaf 19.40 sampai 25 FP1. Sampai 00.45, jadi hari Sabtu tengah malam. FP3-nya itu MotoGP itu pukul 19.15 sampai jam 8. Sampai jam 8 ya, 20.00. Q1 MotoGP itu tengah malam. Kemudian Q2-nya 0.25 hari Minggu malam. Balapannya itu hari Senin tengah malam. Oke, jadi udah biasa ya karena perbedaan waktu yang cukup signifikan Qatar sama Indonesia. Jadi balapannya tengah malam. Tapi sebelum nonton MotoGP ada baiknya lah nonton MotoGP, nonton Moto3 dan Moto2. Nggak kalah serunya sama MotoGP. Jadi jangan cuma nonton MotoGP tuh ada anak-anakannya, sampai Formula 1, ada Formula 3, Formula 2, ada Formula 4 bahkan ya. Tapi itu buat per daerah. Oke. Jadi jangan lupa minggu ini nonton balapan di GP Doha ya. Doha. Oke. Pada tanggal 5 April 2021 itu hari Senin ya. Waktu yang gua sebutkan ini semuanya dalam waktu Indonesia Barat WIB, oke? Sirkuit sama, pemenangnya mungkin beda. Ini MotoGP, apapun bisa terjadi, oke? Sekian untuk Sambat Podcast buat kali ini. Jangan lupa buat kalian semua ini like, komen, dan subscribe, oke? Tapi yang paling penting itu enjoy, oke? Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.